Iya, halo adik-adik, salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Pace Boy. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang tertinggal di bab 2 ya. Sebelumnya itu Kakak Pace sudah menjelaskan tentang ciri-ciri susunan partikel dari masing-masing zat ya, baik itu padat, cair maupun gas. Nah, di video kali ini kita akan melihat itu interaksi yang terjadi antara partikel-partikel penyusun itu sendiri maupun dengan partikel atau molekul yang ada di zat yang lain. Ada 4 macam interaksi yang terjadi. Yang pertama itu adalah kohesi, terus yang kedua itu adesi, yang ketiga capillarity atau kapilaritas, dan yang keempat adalah meniskus. Nah, ini maksudnya bagaimana Kakak Pace? Jadi yang pertama itu adalah gaya kohesi. Nah, gaya kohesi ini muncul karena adanya sifat kohesi antara molekul-molekul yang sejenis ya. Itu contohnya itu air di daun talas itu akan membentuk seperti gumpalan titik bulat atau lonjong. Dan ini menunjukkan adanya sifat kohesi. Sifat kohesi itu apa? Nah, sifat kohesi itu gaya tarik menarik antara partikel-partikel atau molekul-molekul penyusun zat itu yang sejenis ya, yang sejenis. Nah, jadi air ini menunjukkan gumpalan, itu artinya gaya tarik menarik di internal air itu di dalam partikel-partikel penyusun air itu dia lebih kuat. Jadi kohesinya lebih kuat dibanding adhesi. Adhesi itu apa? Adhesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul-molekul penyusun zat yang tidak sejenis. Contohnya air dengan semen. Nah, jadi paling sederhana itu adalah air dengan semen, itu adalah kohesi. Jadi partikel-partikel dari zat air dan partikel-partikel zat dari semen itu cukup kuat sehingga dia saling mengikatkan diri menjadi semen yang kuat ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari gaya tarik menarik antara molekul-molekul penyusun zat yang tidak sejenis. Nah, masih banyak contoh lainnya, itu tinta dengan kertas atau cat pewarna dengan tembok atau dengan kanvas. Nah, yang lain lagi itu adalah semen dengan batu pasir, whiteboard dengan spidolnya, dan seterusnya ya. Jadi dari sini adik-adik bisa bertanya atau bisa memahami bahwa kenapa cat tembok itu dia menempel kuat di tembok ya. Kenapa? Ya, karena di sini gaya tarik menarik antar sejenis itu, misalnya cat dengan cat itu sendiri itu dia lemah, atau dengan kata lain di sini kohesi dari cat itu lemah, tapi yang lebih kuat adalah adhesi dengan tembok sehingga dia lebih menempel ke tembok ya. Nah, ini silakan dipahami ulang. Nah, misalnya yang tadi di kohesi ini, di sini kalau adhesi yang kuat berarti adhesi antara air dengan daun talas itu kuat, maka air tidak akan pernah jatuh. Faktanya begitu. Tetapi karena air dengan talas ini adhesinya lemah, maka yang kuat adalah kohesi, sehingga air ini dia dengan gumpalnya dia jatuh, atau air itu dia membentuk menjadi bulat itu karena kohesi dari air itu lebih tinggi di internal sendiri dibanding dengan interaksi dengan daun talas. Nah, seperti itu. Ini paling gampang untuk dibedakan. Yang ketiga itu adalah capillarity, sifat kapilaritas. Nah, sifat kapilaritas ini itu naiknya zat cair melalui pembuluh atau lubang kecil, kapiler ya,
Seperti contohnya itu kompor yang diisi minyak tanah, maka minyak tanah ini dia akan naik melalui sumbu kompor sehingga sampai di atas, dan ketika kita nyalakan itu dia bisa menyala. Nah, kenapa dia bisa naik? Karena dia mempunyai sifat kapilaritas ya. Dia mempunyai sifat kapilaritas, yaitu naiknya saat cair melalui lubang atau celah yang sempit. Nah, itu disebut sifat kapilaritas. Nah, contoh lainnya itu adalah atau kasus lainnya itu adalah ketika kompor ini kita isi dengan minyak tanah, itu sudah, tapi ketika kita isi dengan air, nah air tetap naik karena dia punya sifat, yaitu sifat kapiler. Itu dia akan naik tapi sampai di atas. Ketika kita nyalakan dengan minyak tanah, bukan dengan korek api, itu dia tidak akan menyala ya. Jadi apapun saat itu dia punya sifat kapilernya ada. Sifat atau contoh lain dari kapiler ini adalah naiknya air melalui dinding atau tembok ya, atau di kamar mandi airnya dia akan meresap naik lewat tembok. Nah, ini menunjukkan adanya sifat kapiler, yaitu peresapan saat cair melalui kapiler atau lubang sempit. Jadi ini adalah contoh. Yang contoh berikut lagi itu adalah tempat atau air yang basah di meja ya dengan tisu, atau tisu dengan keringat. Nah, kenapa dia bisa serap? Atau air di badan habis mandi dengan handuk. Nah, ini karena adanya sifat kapiler. Jadi bahan yang bersifat kapiler itu paling tidak paling tidak harus ada bulu atau kapilernya di bahan yang kita akan gunakan, seperti itu. Nah, tidak bisa kalau tidak ada sifat kapilernya maka tidak akan pernah kering. Contoh, kalau kita membersihkan lantai rumah bukan dengan kain pel tapi dengan karpet, maka tidak akan kering-kering karena karpet tidak punya sifat kapilaritas, seperti itu. Ini contoh atau sifat yang ketiga, yaitu sifat kapiler atau kapilaritas. Yang keempat itu adalah meniskus. Meniskus itu peristiwa naik atau turunnya permukaan air di dalam sebuah tabung atau di gelas. Nah, ada dua, meniskus cembung dengan cekung. Ketika gelas itu kalau diisi atau digosok dengan dindingnya ini digosok dengan minyak, umpama saja minyak goreng, maka ketika diisi air ini permukaannya dia akan bentuknya seperti ini, jadi cembung, ujung-ujungnya dia turun. Nah, berbeda kalau misalnya minyak tidak dilapisi dengan minyak tapi dengan gelas saja kosong, maka dia akan menjadi meniskus cekung, bentuknya cekung. Jadi ujung pada antara air dengan dinding gelas ini dia akan tarik menarik. Artinya di sini sifat adhesinya kuat. Jadi sifat di meniskus cekung ini disebabkan karena adanya gaya tarik menarik antara gelas dengan air, sehingga pada dinding pembatas ini air dia akan naik. Artinya ini kan air dia tarik naik nih, seolah-olah kan begitu. Itu menceritakan bahwa sifat adhesi antara air dengan gelas itu cukup kuat, atau disebabkan karena lemahnya sifat kohesi pada dinding dengan air. Jadi ini saling berhubungan ya. Jadi ketika adhesinya kuat, itu berarti kohesinya dia lemah. Nah, seperti itu. Ketika kohesi lemah, maka adhesinya kuat. Nah, efek dari kedua peristiwa ini akan menimbulkan, kalau dalam wadah seperti di tabung atau di gelas ini, akan menimbulkan permukaan yang cembung atau cekung. Nah, ini yang disebut peristiwa meniskus cekung atau cembung. Nah, demikian dulu untuk video kali ini.
Adik-adik jangan lupa like dan subscribe video ini, dan Kakak Paja akan melanjutkan pelajaran pemahaman tentang sifat-sifat ini, sifat-sifat dari saat ini dan masa jenisnya ini di video berikut. Ya, oke.